Selamat malam Bapak-Bapak. Pak, Ya, selamat malam. saya mau Selamat ke Pak malam. Soeharto lebih dulu. Pak Soeharto, ini sudah ada keputusan dari pemerintah, semuanya kompak, mudik sudah dilarang. Yang sekarang jadi pertanyaan bagaimana pengawasannya? Ya, terima kasih. Selamat malam. Saya kira tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh Pak Dirjen Perhubungan Darat. Dan tentunya dalam pengawasannya tentunya kami akan bersama-sama dengan kepolisian ini untuk membantu memonitor dan juga nantinya apabila kedapatan masyarakat yang melakukan aktivitas mudik tidak sesuai dengan apa yang tadi dipersyaratkan, maka tentunya ini salah satunya adalah harus putar balik. Dan tentunya saat ini informasi dari kepolisian, kemarin kita sudah rakor dengan Kakor Lantas, kurang lebih ada 300 sekian titik yang sudah dipersiapkan oleh Kakor Lantas, dan tentunya kami pun bersama-sama dengan Kakor Lantas kepolisian di lapangan, kami akan bersinergi. Tentunya kami bersama-sama dengan Dinas Perhubungan di provinsi, kota, kabupaten, dan tentunya kami juga mempunyai 25 BPTD yang siap mengawal untuk pemantauan terhadap masyarakat yang melaksanakan aktivitas mudik yang tidak sesuai dengan yang peruntukannya. Oke, Demikian. betul. Jadi ada pengecualian dan itu harus ketat begitu ya pengawasannya. Tapi begini, yang jadi pertanyaan kemudian adalah tahun lalu juga waktu itu sempat ada polemik antara mudik atau pulang kampung begitu. Tapi yang jelas pada akhirnya banyak sekali yang lolos, lalu kita mengalami peningkatan kasus setelah liburan Lebaran. Nah, apa upaya dari Kementerian Perhubungan, terutama di sini yang salah satu yang bertanggung jawab untuk lalu lintas darat, terutama begitu, untuk memastikan bahwa seminimal mungkin warga bisa mencari celah untuk kemudian mudik ketika libur Lebaran nanti? Ya, tentunya memang benar bahwa berdasarkan hasil survei dari Badan Litbang Kementerian Perhubungan, meskipun pemerintah sudah melarang mudik, namun tentunya masih banyak masyarakat yang nekat untuk mudik. Oleh karena itu tentunya kami akan membantu bersama-sama kepolisian untuk melakukan monitoring, baik di jalan tol maupun jalan arteri termasuk jalan lokal, termasuk jalan tikus pun tidak luput dari pemantauan kami. Dan tentunya kita juga dalam hal ini akan terus-menerus untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang tentunya yang namanya mudik itu adalah dalam rangka untuk bersilaturahim. Anjang sana, anjang sini ke rumah orang tua, sekaligus keluarga besarnya, apakah tante, bibi, pak, de, bude, dan sebagainya, yang notabene-nya adalah umurnya pasti lebih dari kita, ataupun lebih dari masyarakat yang mudik. Nah, disinilah poin utamanya bahwa tadi saya sampaikan bahwa yang namanya mudik itu untuk orang tua, dan orang tua mayoritas yang saat ini adalah terpapar dan prosentasi daripada kematian pun cukup tinggi. Nah, oleh karena itu tentunya dengan rasa kecintaan kepada orang tua tentunya jangan sampai berbalik menimbulkan rasa duka. Oleh karena itu tentunya karena pandemi ini belum berakhir, maka kita semuanya berharap bahwa orang-orang yang kita cintai jangan sampai terpapar. Pak Jadi Soeharto? tentunya, ya siap. Pak Soeharto, kemudian kalau ada yang dikecualikan, itu khusus mereka wajib menggunakan kendaraan pribadi atau seperti apa? Atau kemudian kendaraan umum juga dikecualikan? Kalaupun kemudian dikecualikan, bagaimana aturannya supaya tidak kemudian menimbulkan kecemburuan dari sesama pengusaha angkutan umum misalnya? Ya, saya kira baik angkutan umum maupun kendaraan pribadi termasuk sepeda motor, ini tentunya yang dipergunakan tadi ada pengecualian. Misalnya tadi ada pengecualian untuk angkutan umum misalnya adalah dalam rangka untuk keperluan misalnya orang tuanya meninggal, mohon maaf. Atau pertanyaan saya, bagaimana jika ada misalnya warga yang orang tuanya meninggal tapi misalkan tidak memiliki kendaraan pribadi, apakah juga kendaraan umum dalam hal ini diizinkan dengan syarat-syarat tertentu? Ya, memang ini yang saya sampaikan, meskipun ada pengecualian tentunya angkutan umum pun akan kita operasionalkan secara terbatas. Karena memang untuk mengakomodir kepentingan yang tadi seperti itu. Seterbatas apa, Pak? Ya, artinya kita juga akan lihat misalnya ada beberapa yang dulunya misalnya 100% itu anggaran wadahnya keluarkan semuanya, mungkin sekian 25%. Atau berdasarkan dari kebutuhan nantinya. Oke, jadi ini masih dikalkulasi ya?
Ya, Ya, oke. Pak Sambodo, kalau kemudian nanti tadi Pak Sambodo sempat bilang ada 8 titik utama, tapi pos-posnya ada sekitar 330-an, kalau saya tidak salah. Ini nanti bisa dijelaskan lagi apa yang akan dilakukan, bagaimana ketika melihat kendaraan umum, kendaraan pribadi yang melintas? Ya, terima kasih Mbak. Jadi acuan utama kami adalah tentu surat edaran dari gugus tugas COVID-19 nasional nomor 13 tahun 2021. Di dalam surat edaran tersebut sudah jelas mana yang perjalanan non mudik seperti apa yang diperbolehkan. Seperti misalnya perjalanan dinas, kemudian untuk yang meninggal dunia, kemudian mengantar yang sakit, atau ibu hamil yang akan melahirkan dan sebagainya. Nah, ketentuan-ketentuan ini nanti akan kami sampaikan secara jelas kepada anggota kami yang melaksanakan filterisasi dan penyekatan di pintu-pintu keluar Jakarta. Seperti yang tadi kami sampaikan bahwa 8 titik ini adalah 8 titik yang di ruas utama, di jalan tol maupun di arteri utama. Nah, tetapi tentu kami nanti akan melakukan survei untuk juga melihat apakah ada jalan tikus yang kemudian juga bisa menjadi pintu-pintu keluar dari kota Jakarta. Oke. Setidaknya saja kami sudah mendata ada kurang lebih sekitar 4 sampai 6 yang jalan tikus yang berhubungan antara Bekasi dengan Kerawang misalnya. Tentu titik-titik itu akan kita jaga juga. Jalur yang dipakai untuk mudik tahun lalu harusnya bisa jadi pelajaran ya Pak ya? Ya, dan kami kan sudah punya pengalaman juga melaksanakan tahun lalu. Jadi modus-modus yang dilakukan seperti bersembunyi di bak truk, menggunakan ambulan, bersembunyi di dalam mobil yang sedang ditowing. Polisi sudah pengalaman lah ya? Tentu itu kita sudah punya pengalaman itu dan nanti akan kita periksa semuanya. Oke, ini jelas sudah larangan mudik sudah diberlakukan, pembatasan juga sudah akan diberlakukan secara ketat. Apa kata para pengusaha bus akan dijawab oleh Organda DKI Jakarta sesaat lagi. Anda tetap bersama kami. Pak Syafruhan, Anda dari Organda, Ketua Organda DPD DKI Jakarta, saya ingin Anda merespons baik soal larangan mudik ini, pernyataan dari Pak Soeharto tadi dan juga persiapan pos-pos mudik dan juga titik-titik pengawasan yang dipersiapkan oleh Pak Sambodo dan anak buahnya. Silakan. Ya, kami sih dari Organda, kebetulan kami semuanya lagi kumpul di Jakarta, ada Munas, ya, Munas Organda. Nah, ini semua berharap pemerintah mengkaji ulang tentang total larangan mudik, termasuk orang dan angkutan, ya. Karena terus terang kami juga mengkhawatirkan larangan mudik kan ini berlaku dari tanggal 6, tanggal 6 sampai 17 Mei. Ya. Bayangkan kalau dia pegawai negeri dan pegawai swasta, dia terukur. Karyawan-karyawan terukur dan dia tidak mungkin dapat izin cuti. Bagaimana dengan orang-orang pekerja informal? Ini akan terjadi dari mulai tanggal 1 itu orang akan mudik. Justru pekerja-pekerja informal ini yang mesti menjadi perhatian. Yang Anda bayangkan yang akan terjadi apa, Pak? Ya itu akan terjadi nanti. Menumpuk penumpang itu sebelum tanggal 6? Tanggal 1 sampai tanggal 5. Oke. Tanggal 6 kan sudah dilarang. Nah ini yang justru kami khawatir. Makanya kenapa kami sampaikan juga, kami akan dukung keputusan pemerintah kalau memang tidak bisa dirubah. Oke. Tapi begini, ini kan kalau misalkan seperti ini, apapun yang terjadi nanti sebelum tanggal 6, dari misalkan tanggal 1 sampai dengan tanggal 5, tapi yang jelas kerugian akibat larangan mudik ini sudah di depan mata para pengusaha. Kalau dari Organda DKI Jakarta sendiri, anggotanya bagaimana persiapannya? Jadi gini, kalau bicara tentang kerugian, kami ini kan sudah mengalami sejak 2014, di mana kita tidak konsisten dalam menegakkan regulasi. 2014 adalah soal ini ya? Kendaraan online ya? Oke. Dan kemudian dia berkelanjutan panjang sampai detik ini pun belum selesai. Ditambah pandemi corona ini. Memang lengkap sudah penderitaan pengusaha angkutan umum. Nah, yang kami khawatirkan justru dalam rangka kami mensupport keputusan pemerintah adalah larangan mudik sebelum tanggal 6. Jadi antara tanggal 1 tanggal 5 itu pasti akan terjadi besar-besaran penumpukan penumpang. Yang kami khawatir, karena ini bukan yang pegawai negeri atau swasta ya, tapi adalah pekerja informal. Oke. Gitu.
Pak Syafruhan, tapi sampai sejauh ini kalau misalkan dari Organda DKI Jakarta sendiri, kerugian para pengusaha itu sudah sedalam apa? Ada yang sudah mati, Mbak. Ada yang sakit. Mm-mm. Saya mengimbau bukan pemerintah, buat yang sakit jangan sampai dia mati. Jadi pemerintah harus berpikir bagaimana supaya yang sakit sembuh gitu loh. Oke. Sebenarnya pada saat awal Maret kemarin di DPR Pak Menteri menyampaikan tidak ada larangan mudik, itu kan membawa angin segar pengusaha. Kita waktu itu mempersiapkan armada-armada kita yang sempat tidur, kita cek and recheck. Karena kondisi fisik kendaraan kalau misalnya dia nggak berjalan, itu kan rawan. Betul. Ban, aki, elektriknya, ya kan. Dan sehingga kita cek and recheck. Tapi beberapa seminggu kemudian timbul pengumuman dari Pak Muhadjir, dilarang mudik. Sementara kami sendiri waktu itu adalah dengan kondisi cash flow yang sangat lemah. Oke. Terpaksa mengeluarkan uang, menservis kendaraan, tiba-tiba di-cut. Oke. Bisa dipahami itu. Ya, kerugian yang dialami oleh teman-teman di pengusaha transportasi. Pak, tadi pertanyaan menarik dari Pak Syafruhan. Apa yang terjadi misalkan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 atau mungkin setelah tanggal 17, tanggal 18 dan seterusnya. Pak Soeharto, apa yang kira-kira sudah dipersiapkan untuk itu? Ya, tentunya dengan kondisi seperti ini kami sangat memahami dengan keberadaan teman-teman dari kepengusahaan dan Organda tentunya. Tapi tentunya kita semuanya juga harus memaklumi bahwa saat ini bahwa pandemi juga belum berakhir dan di beberapa negara di Eropa, Amerika dan sebagainya semakin meningkat. Dan tentunya kita semua saya kira sepakat bahwa keselamatan masyarakat dan keamanan saya kira itu di atas segala-galanya. Adakah insentif khusus Pak untuk para pengusaha ini? Ya, tentunya ini yang akan kita coba nanti bicarakan dengan teman-teman Organda. Bagaimana teknisnya, kemudian seandainya Organda mengusulkan berapa nilainya, kemudian kemampuan dari pemerintah berapa dan sebagainya. Saya kira itu teknis yang perlu akan kita bahas lebih lanjut lah nanti. Oke, untuk yang tanggal 1, 5 atau mungkin setelah tanggal 17, apa yang akan dilakukan Kemenhub? Ya, artinya kalau sisi darat pasti kita akan melaksanakan random check lah. Artinya apakah nanti antigen, apakah genos, tentunya kita juga akan mencoba untuk meminimalisir lah dampak untuk penyebaran tadi. Oke, Pak Sambodo, apakah ada persiapan juga dari Korlantas untuk itu sebelum tanggal 6 sampai dengan tanggal 17? Ya, ada beberapa tahapan Mbak yang sudah kita lakukan nanti menjelang untuk pelarangan tanggal 6 sampai tanggal 17. Besok tanggal 12 sampai tanggal 25, seluruh Indonesia kami secara serentak melaksanakan operasi keselamatan tahun 2021 yang punya target utama 2. Pertama adalah penegakan protokol kesehatan, yang kedua adalah edukasi sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan mudik tahun 2021 dan bagaimana aturannya dan mengapa larangan mudik itu diberikan oleh pemerintah. Nah, itu tanggal 6, tanggal 12 sampai tanggal 25. Setelah itu kami masuk kepada era atau masa cipta kondisi tanggal 25 sampai dengan tanggal 6 sebelum mulai dengan pelarangan. Artinya kita juga sudah pada saat bulan puasa. Nah pada masa itu kan masih ada aturan yang berlaku tentang perjalanan di masa pandemi. Artinya harus dia ada swab antigen, ada genos dan sebagainya. Jadi menggunakan aturan yang saat ini ada ya? Yang saat ini ada, betul. Sebelum surat edaran 13 kan sudah ada aturan-aturan tentang tata cara bepergian di masa pandemi. Itu yang nanti akan kita terapkan. Oke, saya masih punya sedikit waktu untuk Pak Syafruhan. Pak Syafruhan, kalau tadi Pak Soeharto bilang akan dipikirkan soal insentif untuk pengusaha transportasi, apa tanggapan Anda? Singkat saja. Ya, sebenarnya kalau masalah insentif kita udah nggak ada ya Pak Soeharto. Tentunya kita selalu berkoordinasi. Hanya saja memang momen mudik ini momen yang sangat sakral buat masyarakat Indonesia. Tapi memang kami juga memahami keputusan pemerintah ini tentu sudah dipikirkan matang-matang. Tetap kita apapun keputusan pemerintah, Organda akan prinsipnya itu. Intinya memang semuanya ada di penanganan COVID-19. Semakin cepat kita bisa mengendalikan penularan COVID-19, semakin baik untuk semuanya. Terima kasih Pak Sambodo, terima kasih Pak Soeharto dan juga Pak Syafruhan. Kita jumpa lagi lain waktu. Sehat terus.